Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmatul Islam dengan NIM 24053109. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping yang saya buat. Yang mana pada kali ini materi mind mapping saya adalah komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pendidikan adalah arah yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Ini bisa berupa seperti pengembangan karakter, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diharapkan dari peserta didik. Sebenarnya, tujuan pendidikan sering juga diatur oleh kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman dan teknologi. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab atas proses pengajaran dan bimbingan kepada peserta didik. Pendidik tidak hanya terbatas pada seorang guru di sekolah, namun pendidik juga bisa mencakup seperti orang tua, pelatih, mentor, maupun tokoh masyarakat yang berperan dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menerima pendidikan. Mereka berperan aktif dalam proses belajar. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga untuk menciptakan pendidikan yang efektif, seorang peserta didik harus memahami dan mempertimbangkan perbedaan peserta didik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan adalah konten atau bahan ajar yang digunakan dalam proses pendidikan. Materi pendidikan ini mencakup disiplin ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan diajarkan atau ditransfer kepada peserta didik. Kualitas dan relevansi materi pendidikan sangat mempengaruhi hasil dari pendidikan. Kenapa? Karena materi pendidikan ini akan dicerna oleh peserta didik dan ada kemungkinan juga akan dipraktekkannya dalam kehidupan nyata atau di masyarakat. Sehingga jika materi pendidikan yang diberikan pendidik ini berkualitas rendah atau kurang baik, maka akan mempengaruhi peserta didik itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu metode, media, dan alat pendidikan. Yang pertama yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode pendidikan dapat berupa formal seperti ceramah, diskusi, maupun praktikum, dan dapat juga berupa informal seperti pembelajaran berbasis proyek atau pengalaman. Yang kedua yaitu media pendidikan. Media pendidikan adalah sarana atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan. Dapat berupa seperti buku, video, dan software pembelajaran. Yang ketiga yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah berbagai perlengkapan dan teknologi yang membantu dalam memberikan materi pendidikan. Dapat berupa seperti papan tulis, proyektor, maupun komputer. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat atau suasana di mana pendidikan itu berlangsung. Lingkungan pendidikan dapat bersifat formal seperti sekolah maupun universitas, dan dapat juga bersifat informal seperti rumah, tempat kerja, maupun komunitas. Lingkungan pendidikan yang mendukung sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik. Kenapa? Karena banyak sekali peserta didik yang pintar dalam belajar, tetapi karena mendapatkan lingkungan pendidikan yang
kurang baik atau kurang mendukung menyebabkan mereka malas dalam belajar. Sehingga lingkungan pendidikan yang mendukung sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang baik. Sekian presentasi mind mapping dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.